tadi kata Pak Aib kan Pak Mendak sudah sempat berbincang. Nah, kira-kira solusi apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa membuat agar harganya ini stabil? Sampai sejauh mana Pak Sekjen kemudian progresnya ini? Ya, baik. Jadi pertama perlu diinformasikan dulu ya. Tadi Pak Aib kan hanya menyebut harga kedelai terus naik. Bahwa kenaikan harga ini semata-mata memang karena harga dunia. Kita ketahui untuk bahan baku kedelai ini masih hampir 80% itu masih impor. Jadi sangat ketergantungan sekali kita terhadap harga dunia. Hari ini saya sebelum kesini 1 jam yang lalu komunikasi langsung dengan kami punya perwakilan yaitu ITPC di Chicago. Itu mengatakan per hari ini harga per baselnya itu sudah mencapai 13,12 US dollar tinggi per basel. Satu basel itu 27,12 kilogram. Sementara 5 hari yang lalu pas tanggal 31 Desember kami komunikasi dengan perwakilan kami masih di 12,92. Jadi udah terus naik lagi. mengalami kenaikan. Artinya mau tidak mau akan berimbas ke harga dalam negeri. Nah, untuk itu sempat kemarin rekan-rekan pengrajin mogok produksi di akhir tahun. Kementerian Perdagangan atas perintah Pak Menteri kami langsung komunikasi dengan Pak Aib sebagai Ketua Gapoktindo mencari masalah apa sebenarnya kenapa kawan-kawan para pengrajin mogok produksi. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Aib tadi bahwa mereka waktu itu akan menaikkan harga tapi khawatir masyarakat tidak bisa menerima karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap biaya produksi untuk tahu tempe. Sehingga pada waktu itu kami Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan rilis yang intinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa memang inilah kondisi harga kedelai di dunia yang berimbas ke harga dalam negeri yang mengakibatkan tahu tempe nantinya di bulan Januari akan mengalami kenaikan. Itu pertama. Sehingga terus kami melakukan koordinasi Kementerian Perdagangan mengumpulkan para importir karena kita tahu bahwa sebagian besar ini adalah importir. Saya pimpin langsung, saya rapat dengan para importir mencari solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Hari berikutnya pas kemarin juga Kementerian Pertanian melakukan hal yang sama, mengumpulkan para importir, kami diundang, kami bicara, cari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek telah diambil solusi Mbak, rencananya ini para importir sepakat di dalam 100 hari pertama ini, yaitu 3 bulan, akan melakukan operasi pasar, yaitu memberikan harga kedelai dengan harga yang sangat kompetitif bagi para pengrajin, yaitu tapi melalui Gapoktindo. Karena apa? Kita ingin juga terkontrol barang ini. Dan ini semata-mata dari keikhlasan para importir. Karena kita ketahui kedelai ini kan tidak kita atur untuk tata niaga impornya. Jadi kita menghimbau kepada mereka di masa pandemi COVID ini, marilah kita sama-sama merasakan agar masyarakat tidak dibebani dengan harga tahu tempe yang melambung tinggi. Karena begitu para pengrajin mogok kerja, semua akan terimbas. Iya Pak, nasi uduk udah nggak ada tempenya Pak. Nasi uduk tidak ada tempenya. Pengrajin juga tidak akan mendapatkan uang, keluarganya juga akan susah, konsumen juga susah, semua akan susah. Sehingga itulah alhamdulillah para importir sepakat untuk memberikan operasi. Berapa lama itu nanti operasi pasarnya Pak? Itu tadi, jangka pendek kita untuk 3 bulan ke depan ya. Nah, disambung Kementan sudah siap akan meningkatkan produksi produktivitas. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dekat harga tahu tempe tidak terlalu mahal. Iya, nanti kalau enggak gorengan tempe makin tipis atau enggak makin kecil. Benar ya Pak Andreas. Ini kita coba tanya sama Pak Andreas. Pak, ini memang sudah lama ya
kenaikan sehingga teman-teman perajin ini juga makin engap gitu. Iya, gini terkait dengan kedelai ya, impor kedelai kalau tadi dinyatakan 2,6, sebenarnya total impor kedelai 7,2 tahun kemarin. Tahun ini perkiraan saya 7,4 juta ton. Karena apa? Yang 2,6 itu kedelai dalam bentuk butiran, dalam bentuk biji. Yang itu yang digunakan oleh para perajin. Pak Sekjen tadi sudah mengemukakan ketergantungan kita terhadap kedelai impor itu 80, ya 90% kalau saya. Jadi 90% ketergantungan kita terhadap kedelai impor. Nah karena ketergantungan yang sedemikian besar dan Cina ini agak cerdik. Jadi pas harga kedelai belum begitu naik, Cina memborong kedelai dari Brasil. Kan? Yang itu menyebabkan sedikit goncangan harga kedelai pas saat itu. Lalu kemudian terjadi pemogokan di Argentina, di pelabuhan-pelabuhan Argentina. Lalu kemudian sehingga kedelai tidak bisa dilepas dari Argentina. Terus terakhir beberapa minggu yang lalu Argentina memutuskan untuk tidak mengekspor kedelai. Kan? Lalu kemudian sehingga tinggal sekarang Amerika, Kanada yang sudah barang tentu memiliki keterbatasan. Nah ketika keterbatasan itu terjadi, stok dunia menurun, pasti harga melonjak tinggi. Itu karakter amat sangat wajar dari produk-produk pertanian. Karena ketergantungan kita begitu tinggi, sehingga ya otomatis, ya ini yang terjadi. Kalau harga dunia naik, ya kita pasti akan naik. Jadi itu Mbak persoalan besar terkait dengan kedelai ini. Dan harga itu sebenarnya kami amati sudah naik mulai bulan Mei. Oh, jadi nggak 3 bulan terakhir sebenarnya ya? Iya, bulan Mei itu sudah mulai naik. Sebelumnya sempat turun, jadi Januari ke bulan Mei itu turun terus. Harga pangan dunia turun terus sejak awal pandemi. Lalu ketika di bulan Mei ini mulai merangkak naik dan naiknya cukup tinggi juga. Yang kenaikan tertinggi itu kelompok vegetable oil. Vegetable oil di dalamnya adalah kedelai. Ya sebenarnya sih kita yang beruntung juga sebenarnya kan, karena di dalam vegetable oil ada minyak sawit. Minyak sawit naik sekarang harganya. Petani sawit coba aja tanyain kan, tersenyum semua kan. Jadi ya walaupun ya mohon maaf ini yang perajin kedelai, perajin tempe dan tahu terpuruk, tapi di sisi lain ada yang tersenyum juga. Tapi kalau kita lihat ini ya Pak, kan memang ketergantungan kita terhadap impor ini sangat besar sekali. Kalau dilihat dari produksi di tahun 2019 kan hanya sekitar 420.000 ton. Betul. Dan ini mengalami penurunan. Iya. Catatan Pak Dwi Andreas ini kenapa ya Pak? Nah gini, bisa dibayangkan Mbak, petani kita itu harus dihadapkan head to head dengan petani Amerika, Argentina, dan lain sebagainya. Kita panen kedelai di Tanjung Priok itu hanya 7.000. Sebelum naik ya sudah barang tentu sekarang sekitar 9.000. Petani panen di tempatnya hanya dihargai 5.000 sampai 6.000. Biaya produksi Mbak untuk kedelai 12.000 sampai 15.000 per hektar. Mana ada petani yang mau tanam kedelai kan? Lalu apakah pertanyaan besarnya? Lalu dengan cita-cita apa kita mau swasembada dan sebagainya, apakah mungkin? Selalu saya jawab, itu pasti gagal. Ketika tidak ada kebijakan di atasnya, karena persoalannya bukan masalah ekstensifikasi, persoalannya bukan masalah benih, persoalannya bukan masalah ekstensifikasi lahan, nggak ada itu persoalan di sana. Persoalan yang terbesar adalah persoalan harga. Baik. Karena petani kita harus head to head dengan petani Amerika. Tahun 2002 kami melakukan kajian, pas saat itu ketika itu dibuka impor untuk kedelai, tarif kita diturunkan hampir nol pas saat itu. Harga kedelai Amerika tahun 2002. Harga kedelai Amerika panen di Tanjung Priok seperti tadi itu 1.500. Biaya produksi di tingkat usaha tani 2.500. Mana ada petani untuk itu titik awal hancurnya kedelai di Indonesia. Sehingga sekarang ini 90% kita impor. Problem utamanya ternyata harga. Ya. Nah, kira-kira solusi apa ataupun strategi apa yang bisa dimanfaatkan atau digunakan, diimplementasikan lebih lanjut agar ke depan ini paling tidak persaingan harga bisa diantisipasi lebih lanjut. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.